Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini reading untuk 3 bulan ke depan tentang percintaan. Jadi apakah ada kejutan tentang percintaan kalian di 3 bulan ke depan, atau pesan dari semesta untuk kalian ya tentang percintaan, intinya energi percintaan kalian selama 3 bulan ke depan secara general ya. Oke. So, di sini ada 3 pile kartu ya, 3 pile kartu yang sudah aku sediakan. Ini pile 1 ya dengan clear quartz ya, pile 1. Ini pile 2 rose quartz, dan pile 3 ini. Oke. Jadi ada 3 pile, kalian bisa pilih salah satu ya. Kejutan apa yang akan kalian terima di kehidupan percintaan kalian 3 bulan ke depan, ataupun ada pesan-pesan yang semesta ingin sampaikan kepada kalian tentang percintaan kalian. Oke. So, seperti biasa, aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian. Jadi jangan kalau nggak cocok ya jangan jangan diambil hati juga, karena readingnya ini sangat-sangat general. Jadi kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, di sana sudah aku sertakan nomor WA untuk kalian bisa kontak mengenai price list dan juga rules untuk private readingnya. Oke? So, kita mulai aja dari pile nomor 1. Oke, let's start with pile number 1, yang memilih pile nomor 1 dengan clear quartz ya. Jadi ini lebih ke energi healing ya, karena clear quartz ini pembersihan gitu. Kita lihat apa pesan semesta untuk kamu di 3 bulan ke depan, kejutan apa yang akan datang di 3 bulan ke depan ya tentang percintaan kamu. Oke, so let's open. Kita mulai dari kartu tarot. Ada Five of Cups, ada Four of Swords, ada The Magician, ada Queen of Pentacles. Kita buka, ada Lemuria, Creating Heaven. Di sini kelihatan, sini ya. Creating. Aku mundurin dikit. Yap. Kemudian ada Reconciliation, ada Soulmate, dan ada Embrace those around you. Aku mulai dari tarot cardnya. Di sini dimulai dari kartu Five of Cups. Di sini grup 1, aku melihat banyak di antara kalian yang mungkin pada saat menonton video ini atau situasi yang sudah kalian alami, kalian berada dalam kondisi sedang putus cinta, kehilangan, jenuh, atau juga kalian dalam kondisi single ya. Jadi aku melihat ada yang single, ada yang memang baru habis putus, dan ada juga yang dimana situasi kalian saat ini adalah sedang dalam bosan dalam sebuah hubungan. Jadi karena ini sangat general ya, jadi sesuaikan sama situasi kalian. Karena aku melihat di sini banyak yang merasa sudah tidak lagi hubungannya itu semenarik biasanya ya, bagi yang punya pasangan, hubungannya sudah tidak lagi memancarkan sinar-sinar kehangatan dan cinta gitu ya. Kamu merasa kamu lebih banyak negative thinking sama hubungan ini dibandingkan dengan optimisme. Kamu ngerasa kamu kehilangan passion kamu dalam menjalani hubungan ini. Kamu seperti gak semangat ngejalanin hubungan ini karena mungkin beberapa faktor ya. Karena aku ngeliat di sini kayak kamu berusaha untuk melihat sisi positif sama sisi negatif dari hubungan yang kamu jalanin, tapi ternyata kamu lebih banyak melihat dari sisi negatifnya. Contoh, di sini ada yang aku lihat kayak sangat-sangat curiga dengan pasangannya. Ada yang was-was bahwa pasangannya tidak serius. Ada yang khawatir bahwa pasangannya ini kayaknya sudah berubah. Mungkin ada cewek lain lah, apalah, ada cowok lain. Kalau kalian laki-laki ya, kalian merasa bahwa pasangan kalian itu tidak seperti biasanya, sehingga kalian merasa bahwa
hubungan ini tidak lagi memancarkan sinar gitu, hubungan ini tidak lagi semenarik biasanya, hubungan ini tidak membuat kalian merasa bahagia, tapi kalian masih kayak nyimpen ya, karena ada satu cups yang masih berdiri. Jadi aku ngerasa kayak di samping rasa negatif kamu tuh masih punya sisi positif gitu loh, walaupun lebih banyak dominannya itu adalah sisi negatif yang kalian pikirkan. Jadi kalian banyak overthinking, dan itu hal yang bersifat negatif. Kalian lebih mengendalikan perasaan kalian tuh kayak, aduh kok rasanya dia tuh nggak serius sama aku, tapi kok dia masih mertahanin aku, dan seperti itu. Jadi aku ngerasa kayak ada pro kontra dalam diri kamu ya soal hubungan kamu dengan si dia, kalau bagi yang berpasangan, oke? Dan untuk yang single, aku ngerasa kayak kalian udah ngerasa jenuh banget karena mungkin sudah lama single ya. Kalian ngerasa kayak kalian gak dicintai, kalian ngerasa kayak kenapa gak ada yang benar-benar worth it buat kalian, kayak gitu. Oke, so jadi itu situasinya. Nah, di sini aku merasa ada Four of Swords, karena Swords itu biasanya komunikasi, berhubungan sama komunikasi atau berhubungan dengan pikiran. Aku ngerasa ada beberapa orang di sini yang mengkat hubungannya atau sedang break dengan pasangannya, karena memang merasa bahwa hubungan ini tuh udah beda daripada biasanya. Ya, jadi ada yang ngekat hubungannya, ada yang nggak komunikasi sama pasangannya, atau benar-benar kayak lost kontak juga bisa. Jadi di sini yang berpasangan ini sedang dalam kondisi yang nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi 3 bulan ke depan itu akan mengalami situasi seperti itu. Jadi kayak mungkin emosinya nggak stabil, ada masalah, sehingga lebih banyak mengurung diri, atau lebih banyak kayak gue nggak mau ngomong sama lo gitu, gue gak mau sharing tentang ini gitu. Jadi kayak kamu mengkat hubungan kamu gak mau cerita sama pasangan kamu lebih memilih untuk sendiri menyendiri gitu ya. Kamu lebih memilih untuk take your time gitu ya, karena kamu merasa bahwa itu lebih baik gitu dibandingkan aku bilang apa yang seharusnya apa yang aku rasain tuh aku bilang sejujurnya sama pasangan aku tuh kamu kayak ragu, takutnya salah persepsi gitu. Jadi ada kebanyakan yang memilih di 3 bulan ke depan ya, untuk yang memilih pas satu, yang dimana memilih untuk kayak menarik diri dari pasangannya gitu. Atau bagi yang single juga kayak menarik diri dari lingkungan sekitarnya gitu, karena merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang baru, sulit untuk mengekspresikan perasaan kepada orang baru, kayak nggak ada jalan gitu ya. Nah, tapi ini sifatnya sangat sementara gitu. Jadi 3 bulan itu anggaplah bulan pertama kalian akan mengalami struggle seperti ini. Bulan kedua, aku merasa kalian akan merasakan bahwa gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Kamu akan merasa gebrakan dalam diri kamu bahwa kamu nggak bisa begini terus gitu. Di sini aku merasa bahwa kamu mulai take control your relationship. Kamu berusaha untuk mengontrol apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan kamu bersama pasangan kamu. Ya, bagi yang single, kamu juga berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu itu untuk lebih kelihatan atraktif bagi lawan jenis gitu. Kamu berusaha untuk mempercantik diri, kamu berusaha untuk terlihat beda, kamu terlihat lebih baik daripada biasanya untuk juga bisa menarik lawan jenis, atau juga kamu bisa menunjukkan bahwa I'm deserve love gitu. Aku pantas buat dapet cinta, aku pantas untuk lebih baik lagi kayak gitu. Nah, The Magician ini ya jadi kayak benar-benar spontanitas kalau aku lihat. Jadi kayak bulan pertama, bulan kedua, bulan di peralihan bulan 2, bulan ketiga itu kamu akan kamu akan berubah, kamu akan terlihat kamu bisa mengontrol situasi, tidak lagi stuck seperti biasanya. Kamu akan lebih bisa melihat potensi dalam diri kamu akan bisa melihat potensi dalam hubungan kamu, apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau bagaimana. Ya, ada Queen of Pentacles. Jadi Queen of Pentacles ini adalah dimana orang yang bisa menghargai dirinya juga dan juga bisa menghargai orang lain. Jadi bisa dibilang kayak kamu akan dimana kamu akan berusaha untuk take care of yourself. Jadi kamu berusaha untuk juga menyisihkan waktu untuk diri kamu ketika kamu butuh me time, tapi kamu juga bisa menyeimbangkan waktu kamu untuk pasangan kamu, kerjaan kamu, keluarga kamu. Jadi kamu kayak lebih balance dalam mengatur kehidupan kamu gitu. Dan kamu juga akan lebih berusaha untuk meningkatkan perhatian kamu terhadap pasangan kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi pasangan kamu juga akan lebih perhatian sama kamu, akan lebih menunjukkan bahwa dia itu masih mengharapkan atau masih peduli sama kamu kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada Lemuria, Creating Heaven,
on earth, it's happening. So Lemuria ini berbicara tentang bagaimana kita membuat kebahagiaan kita di dalam muka bumi ini gitu bahasanya. Bagaimana kita membuat kebahagiaan kita, bagaimana kita membuat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bahagia, kayak gitu. Jadi itu yang aku lihat di sini, di mana grup 1 ini seperti oke, apa yang aku nggak boleh terus-terusan sedih, aku harus bikin surgaku sendiri, aku harus bikin apa yang bikin aku bahagia gitu, kayak dandan cantik, tampil menarik, di kaca kelihatan pede, itu kan suatu kebahagiaan gitu untuk yang single. Jadi kalian juga percaya diri buat ketemu orang baru, kalian lebih percaya diri buat show off kegebetan kalian gitu. Jadi kalian merasa pede. Nah, untuk yang pasangan, kalian akan merasa bahwa kalian menciptakan kebahagiaan kalian sendiri dengan pasangan kalian. Misalnya yang awalnya nggak pernah yang awalnya selama karantina nggak pernah jalan-jalan, akhirnya kalian di new normal ini kalian memutuskan untuk jalan-jalan, kalian untuk ngedate gitu ya, untuk makan, untuk menumbuhkan lagi cinta-cinta kalian yang sempat padam sebelumnya, kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada reconciliation, that someone from your past is returning to your life. So bagi beberapa orang, aku merasakan di sini ada yang masih terkoneksi dengan mantan. Ya, masih terkoneksi dengan mantan. Bagi yang sudah punya pasangan, mungkin di antara kalian juga, karena ini sangat general ya, ada yang masih terkoneksi dengan mantan. Pada saat kalian dalam zona istirahat, zona kalian tidak berkomunikasi dengan pasangan kalian yang real, kalian itu ada memikirkan ke masa lalu kalian, ada yang memikirkan ke mantan kalian, atau mungkin kalian stalking mantan kalian gitu, atau vice versa juga, mantan kalian stalking kalian. Jadi ibaratnya aku ngerasa kayak ada seseorang yang memantau kalian gitu ya, dan kamu mulai terflashback lagi dengan masa lalu ya. Nah, di sini aku juga melihat yang bagi yang single, so ada tanda-tanda juga, aku melihat kalian akan bertemu dengan soulmate kalian ya. Jadi selama penantian kalian yang dimana ini sangat suram ya gitu, akhirnya kalian berubah untuk menjadi lebih show off, lebih menarik, kalian lebih bisa mengontrol diri kalian, yang karena perubahan itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Walaupun sebanyak apapun orang menasehati, kalau diri kalian nggak sadar, kemungkinan nggak akan berubah gitu. Nah, ini ya, perubahan ini bukan berarti kalian merubah jati diri kalian, tapi lebih dimana kalian sadar bahwa apa yang terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Nah, ketika kalian sudah stabil seperti itu, ini soulmate kamu akan datang. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang dimana itu adalah soulmate kamu gitu. Jadi bagi beberapa orang, aku merasa bahwa akan bertemu dengan soulmate-nya di 3 bulan ke depan gitu ya. Tapi ini sangat general gitu ya. Ya, jadi bagi yang single, berdoa aja semoga kalian memang benar-benar dipertemukan oleh soulmate kalian. Oke? Nah, di sini embrace those around you. So, di sini pesannya adalah dimana ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menumbuhkan ya sisi spiritual kamu dan membuat diri kamu itu bahagia ya, dan menerima juga bantuan dari orang lain jika itu diperlukan. Dan juga di sini dikatakan bahwa ya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintaimu dan bisa kamu ajak bertukar pikiran. Oke? So itu, jadi jangan dipendam sendirian ya. Kalau tapi memang ada waktu dimana kalian butuh waktu untuk sendiri ya. Tapi jangan terlalu lama untuk menarik diri dari dunia. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu merasa depresi gitu. Akan membuat kamu boleh kok seperti itu. Misalnya boleh kamu menarik diri, introspeksi diri, itu sangat-sangat boleh gitu. Tapi ketika itu terlalu lama, kamu akhirnya membuat blok dalam diri kamu dan kamu jadi susah buat berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu, atau mungkin kamu merasa minder, gak percaya diri buat deket sama orang baru gitu. Jadi itu ya, untuk 3 bulan ke depan bagi yang berpasangan akan ada siklus di mana kamu merasa seperti itu, merasa seperti tidak bersemangat lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi endingnya kamu akan berubah untuk melihat potensi dalam hubungan kamu. Kamu akan membuat kebahagiaan dalam diri kamu dan pasangan kamu juga gitu. Kamu akan berusaha untuk memperbaiki apa sih yang salah sebelumnya itu. Nah, untuk yang single, kejutannya ini lebih ke yang single ini, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu gitu. Walaupun tidak terpungkiri juga bahwa yang berpasangan bisa aja bertemu sama orang lain yang dimana itu juga salah satu tanda soulmate dia gitu.
Jadi banyak sekali yang bisa dikupas di grup 1 ini, ya dimana intinya kamu akan mengalami siklus down itu tapi akhirnya membaik ya. Dan dimana ada juga yang ternyata terkoneksi lagi sama orang di masa lalu gitu. Pembersihan juga bisa, karena aku ngerasa kayak ada yang masih terkoneksi sama mantan ya, mungkin mantannya masih sering datang gitu, dan kamu mungkin merasa kayak tidak mendapat kepastian dari datangnya orang ini, akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi banyak ya yang keluar dari kartu-kartu ini energinya gitu. Jadi intinya endingnya akan berbuah baik gitu di 3 bulan ke depan. Oke, so itu untuk grup 1. Thank you. Kita lanjut ke grup 2 ya. Bye bye. Oke, next kita lanjut ke pile nomor 2 yang milih rose quartz. Ini sebenarnya warnanya pink soft gitu ya, cuman karena cahaya jadi kayak kelihatan putih, tapi aslinya ini pink soft. Ya udah, pink soft ya. Oke, so kita lihat untuk pile nomor 2 ada kartu The Star, ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu Queen of Cups, ada kartu Seven of Swords, ada kartu Codependency, ada Pay Attention, ada Akasa, dan terakhir ada Seven of Abundance. Oke. Start with the tarot card first ya. Ada 2 kartu major arcana, ada the Star dan the Wheel of Fortune. So I think will be a big change in your life. Jadi kayak akan ada perubahan yang besar dalam hidup kamu di 3 bulan ke depan. Oke. Ketika aku ngelihat kartu The Star ini, aku merasa ada sebuah harapan yang ingin kamu capai dalam percintaan kamu gitu. Di sini ya, aku merasa bahwa yang berpasangan ini sedang mengalami konflik dalam sebuah hubungan. Ya, karena aku merasa ada Seven of Swords, ada kartu Pay Attention to the Red Flags juga. Aku merasa ada yang mengalami konflik dalam sebuah hubungannya. Ini krisis kepercayaan atau bisa bilang trust issue, dimana kalian gak percaya sama pasangan kalian, atau kalian sempat dihianati sebelumnya sehingga itu membuat kalian merasa tidak percaya lagi sama pasangan kalian. Tapi aku melihat bahwa kamu masih bertahan sama orang ini, ada di grup 2 ini. Kamu masih bertahan di sama orang ini karena kamu merasa sangat mencintai orang ini, atau kamu merasa kayak kamu gak bisa lepas sama orang ini. Atau ada juga yang berpikir kayak gini, gue udah berjalan lama sama orang ini, udah hampir mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu, udah bertahun-tahun lah gitu. Kalau seandainya berhenti atau putus sama orang ini, gue takut gue gak dapetin orang yang bisa sayang sama gue gitu. Ada candu yang negatif di sini, the codependency di sini ya. So, aku merasa ada yang seperti itu. Jadi kalian stuck sama seseorang yang sebenarnya dari segi dari segi situasi hubungan tuh sebenarnya udah gak sehat gitu. Tapi kamu berusaha untuk berharap, kamu masih berharap ya, karena aku ngeliat The Star ini kayak berharap banget bahwa keadaan ini akan membaik. Kamu berharap bahwa orang yang sama kamu ini akan berubah gitu, walaupun ini pacar kamu atau suami kamu, atau kebalikannya ya, kalau kamu cowok istri kamu gitu, atau ini juga bisa dibilang gebetan kamu kalau kamu single. Aku merasa kamu tuh kayak berharap banget ya, kamu kayak gak peduli bahwa orang itu udah ngianatin kamu, atau orang itu udah nyakitin kamu gitu, atau kamu tetap bisa memaafkan. Itu aku ngelihat di sini ya. Kamu kayak masih punya harapan, atau kamu kayak give second chance, kayak kamu kayak ngasih kesempatan kedua sama orang ini untuk memperbaiki konflik sebelumnya, atau apa kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu yang aku lihat di sini. Ada kesempatan kedua yang kalian berikan kepada orang ini. Oke. Terus ada the Wheel of Fortune. Di sini aku ngelihat kayak kamu sebenarnya kadang kamu optimis banget ya, kamu kadang berada di posisi di atas, karena the Wheel of Fortune itu seperti roda ya. Kadang kamu berada di atas bahwa kamu aku optimis banget bahwa orang ini akan berubah, orang ini tuh akan lebih baik ke depan, aku harus kasih kesempatan kedua gitu. Nggak ada salahnya kan kasih kesempatan kedua.
nggak ada salahnya kan kalau aku memperjuangkan hubungan ini selagi bisa diperjuangkan karena aku yakin bla 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 gitu. Tapi pada suatu siklus kamu akan merasa bahwa kok gue bodoh banget ya gitu. Ada seperti itu. Kamu kayak pro kontra batin jadinya. Karena kamu merasa satu sisi kamu optimis, satu sisi kamu merasa takut gitu. Ada ketakutan yang aku lihat sehingga kamu terus berharap bahwa please semoga dia berubah, semoga dia setelah dikasih kesempatan kedua ini akan menjadi lebih baik dan sebagainya. Kamu berharap. Nah, di sini the Queen of Cups. Aku ngerasa di sini bahwa kalian lebih mementingkan perasaan orang lain dibandingkan perasaan di kalian sendiri. Karena Queen of Cups ini tipikal queen yang emang lebih sangat-sangat peduli dengan sesamanya, peduli sama orang lain. Kadang-kadang dia lupa sama dirinya sendiri gitu. Nah, di sini aku ngerasa kayak Queen of Cups ini berusaha untuk memahami situasi, tapi yang dia dapat di sini adalah kayak berkorban untuk orang lain gitu. Ya, bagi kalian yang punya situasi seperti ini ya, 3 bulan ke depan kalian harus memikirkan dengan matang-matang gitu, apakah orang ini pantas dikasih kesempatan kedua atau enggak kayak gitu. Karena seberapa banyak sih dia menyakiti kalian gitu, karena kebanyakan banget yang dibutakan oleh perasaannya sendiri, dibutakan oleh cinta, dibutakan oleh banyak hal ya, apalagi karena itu ya, banyak karena udah lama pacaran, terus udah dikhianatin, kayak karena udah mau merit mungkin, atau udah mau lanjut ke jenjang lebih tinggi, jadi kayak sayang banget untuk berakhir gitu. Aku ngerasa kayak kalian lebih mempedulikan perasaan orang lain, mungkin keluarga kalian gitu, kayak perasaan orang sekitar kalian lebih mentingin perasaan mereka dibandingkan perasaan kalian sendiri. Jadi kalian kayak berkorban nih dalam hubungan ini gitu, walaupun kalian udah disakitin gitu. Karena aku ngerasa kayak 3 bulan ke depan adalah fase-fase sulit ya buat yang punya pasangan gitu. Tapi tidak semua ya, karena ini sangat general gitu loh bagi yang mengalami situasi ini aja. Jadi sesuaikan sama situasi kalian. Untuk yang single aku ngerasa kayak kalian akan punya gebetan, tapi ternyata gebetan kalian tuh kayak maju mundur nggak jelas, tapi kamu berusaha untuk tetap baik sama orang ini, kamu berusaha untuk tetap kasih yang terbaik sama orang ini dengan harapan orang ini akan mau sama kamu. So jadi ini ya codependency, jadi kayak kalian sangat edik, kalian sangat kecanduan sama orang ini gitu, sehingga kalian sampai lupa harus berpikir dengan jernih gitu. Jadi dia pay attention to the red flags juga. Jadi kalian harus amati tanda-tanda di sekitar kalian. Ini pesan ya, lebih ke pesan dari semesta buat kalian di grup 2. Seandainya kalian merasakan situasi seperti ini gitu, kalian harus melihat tanda. Jangan terpaku dengan hubungan yang sudah lama, jangan terpaku dengan itu. Kalian juga harus memikirkan diri kalian juga gitu. Kalian harus lihat tanda-tanda yang memunculkan bahwa ini layak gak sih kayak gitu, orang ini layak gak sih gitu. Karena gini, ketika aku melihat pay attention to the red flags ini, aku ngerasa kayak banyak banget sebenarnya tanda-tanda yang nyuruh kalian untuk membuka mata kalian lebih lebar, pikiran kalian lebih lebar untuk bisa tahu orang ini tuh bejatnya kayak apa gitu, orang ini tuh jahatnya kayak apa sama kalian, atau orang ini tuh punya niat apa sama kalian. Cuma kalian terus menyangkal itu gitu, karena kalian punya candu sama orang ini, pokoknya gue mau sama dia gitu. Itu jadi itu yang harus kalian benahi ini ya di grup 2. Jadi itulah kehidupan percintaan kalian di grup 2 ya. So, ada kartu Akasa di sini, ada your guidance is divinely guided. Jadi aku ngerasa kayak sebenarnya kalian tuh udah dituntun loh sama semesta untuk ke arah ini gitu. Cuma kalian terus menyangkal intuisi kalian. Kalian masih lebih memikirkan bahwa kalian terus menyangkal apa yang intuisi kalian tuh yang intuisi kalian tuh arahkan gitu. Sehingga di sini ada pesan juga di sini. Ya sabar ya. Sabar, jangan khawatir ya, apapun yang kamu sudah lakukan ya, kamu harus mempersiapkannya dengan baik gitu. Ya, ini adalah saatnya kamu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Karena setelah kamu mempersiapkan segala sesuatunya dan kamu mengambil keputusan ya, kamu akan tahu arahnya kemana. Ya, jadi gunakan waktu ini untuk berpikir, untuk introspeksi diri, apa yang harus kamu lakukan dengan situasi seperti itu gitu.
Karena gini, jangan sampai kamu tuh kayak, aku tidak menjudge ya, tidak menjudge, cuman aku merasa bahwa di kartu ini banyak banget yang di energi yang aku dapat di kartu ini adalah orang-orang yang memang tidak memikirkan aspek lain, hanya fokus pada orangnya saja gitu. Tidak melihat, saya kayak nggak mikir ke depannya bakal gimana gitu. Maksudnya dengan orang yang tipikal, mungkin orang yang suka selingkuh, orangnya mungkin terlalu fuckboy lah, apa fuck girl gitu, misalnya kayak tipikal orang yang bener-bener tidak baik gitu untuk kalian ya. Maksudnya kan orang tuh kadang ada yang cukup baik untuk si A tapi nggak baik untuk si B gitu. Sebenarnya tidak baik untuk kalian, tapi kalian berusaha untuk pokoknya memaklumi segala sesuatunya yang dia lakukan walaupun itu nggak cukup baik buat kalian. Jadi itu yang harus kalian buka lebar-lebar, jangan sampai kalian kecanduan sama orangnya tapi kalian tidak melihat segala aspeknya. Itu pesan untuk PL nomor 2. Jadi 3 bulan ke depannya aku ngelihat akan terjadi situasi seperti ini gitu. Jadi ini timeless reading ya gitu, nggak mesti 3 bulan itu adalah bulan sekarang bulan apa, Juni, nggak mesti bulan September, tapi ini adalah pesan buat kalian bagi yang memang mengalami situasi itu nantinya gitu. Jangan, harus sadar diri juga gitu. Kalau intuisi kalian udah melawan, ini orang ini nggak baik loh, kamu jangan melawan gitu. Maksudnya kamu coba cerna apa yang hati kamu bilang gitu ya. Jadi kejutannya itu sepertinya akan terombang-ambing lah perasaan kamu gitu, akan terombang-ambing perasaan kamu untuk memilih yang mana yang benar dan mana yang gak baik buat kamu ya. Itu untuk yang single juga seperti itu, aku ngelihat ya. Jadi jangan terpaku pada satu laki-laki, jangan terpaku pada satu perempuan kalau kalian laki-laki, karena belum tentu orang yang kalian terpaku itu adalah orang yang terbaik buat kalian. Jangan sampai kalian tuh dipermainkan dengan karena gini, kalau kalian sudah edik sama orang itu akan kadang-kadang punya ego di mana seenaknya sama kalian. Jadi kalian jangan sampai seperti itu gitu. Oke, itu untuk grup 2. Thank you. Kita lanjut ke grup 3. See you. Oke, the last pile ya, pile nomor 3. Kita lihat kejutan apa atau pesan apa yang akan kamu dapatkan di 3 bulan ke depan. Maksudnya untuk 3 bulan ke depan aja, dan ini timeless reading, so jadi tidak terpaku bahwa reading ini bersifat plek 3 bulan berarti sampai September, enggak juga. Jadi kayak kapan kalian nonton video ini, jadi kalian punya ancang-ancang lah 3 bulan ke depan tuh seperti apa, kayak gitu ya. Okay, so let's see. Knight of Cups, the Moon, Queen of Swords, Three of Pentacles, ada Four of Action, World Waiting For, Finance and Career, dan ada kartu Anna, Grandmother of Jesus. Oke. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Oke, grup 3. Aku ngelihat bagi yang single, kalian akan dekat dengan seseorang dalam 3 bulan ke depan, yang dimana orang ini tuh terlihat sangat menunjukkan bahwa dia suka atau kagum sama kamu. Mungkin ngajak kamu ngedate, ngajak kamu kencan, ngajak kamu nonton bareng, mungkin nonton barengnya di mana gitu ya, atau ngajakin kamu buat video call. Intinya dia menunjukkan dia tertarik sama kamu. Dan aku ngelihat bahwa karena ada kartu Finance and Career di sini, ada kartu Three of Pentacles juga, aku ngerasa ada 2 clue di sini. Jadi ini bisa jadi sahabat kamu, grup temen kamu. Jadi kalau kalian punya grup sahabat atau grup perkumpulan, bisa jadi orang itu adalah berasal dari sana. Atau ini juga bisa jadi teman kerja kamu gitu, teman kerja kamu. Jadi aku ngerasa kayak untuk yang single ya, aku ngerasa kayak akan ada situasi seperti itu. Untuk yang berpasangan, aku merasa bahwa pasangan kamu itu sedang mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, ke jenjang yang lebih tinggi seperti menikah. Tapi di sini ya, aku lanjutkan. Di sini aku nggak ada kartu The Moon, di mana kartu The Moon ini kalau aku melihat ya lebih ke rasa kamu nggak tahu apa yang kamu mau. Kamu dilanda kebingungan,
ketika mungkin orang yang ini, ya apalagi yang single nih, orang yang ini yang kamu gak ekspektasikan datang ke kamu terus bilang suka atau menunjukkan ketertarikan, kamu tuh bingung gitu, kayak aduh kok bisa ya, terus gue harus gimana gitu. Kamu tuh kayak bingung harus bertindak seperti apa, karena dari sisi kamu mungkin tidak mengharapkan orang ini yang deketin kamu gitu. Terus untuk yang berpasangan, di sini aku melihat kayak bagi yang pacaran ya, untuk naik level ke menikah gitu, kamu kayak nggak yakin bakal married sama orang ini. Bukan nggak yakin, kamu ngerasa kayak timingnya nggak tepat, atau kamu merasa bahwa diri kamu masih belum siap dalam menjalani hubungan ini ke arah yang lebih tinggi. Kayak mungkin kamu ngerasa finansialnya dia masih belum mapan, atau kamu merasa bahwa uang kalian untuk menabung belum cukup untuk nikah. Banyak deh pokoknya aspek-aspek lain yang dimana membuat kamu merasa nggak yakin nih, ya nggak yakin buat take action sekarang untuk jenjang lebih tinggi. Atau kamu melihat bahwa pasangan kamu ini masih childish, masih belum cukup dewasa gitu, takutnya hanya nafsu aja, atau takutnya hanya sekedaran aja, takutnya hanya buat karena isu, misalnya hanya dorongan teman-temannya, atau dorongan kayak bukan dari hatinya benar-benar pengen merit gitu. Jadi kamu merasa nggak yakin gitu loh, kamu nggak tahu maunya apa, itu kamu nggak tahu. Tapi ininya kamu akhirnya harus memutuskan dong gitu. Karena aku ngeliat kayak kamu akhirnya mengkomunikasikan secara tegas ya, kamu maunya gimana gitu. Aku ngeliat ada yang aku ngeliat ada yang memutuskan untuk menunda karena ada kartu word waiting for di sini. Kamu memutuskan untuk kasih aku waktu jeda. Aku harus misalnya lulus S2 dulu gitu. Aku harus apakah benerin karir aku dulu, baru aku setuju untuk merit. Ada yang seperti itu aku lihat di sini, karena kamu ngerasa kayak kamu harus tegas gitu, nggak boleh main-main soal ngajakin ke naik level ini gitu. Sama juga dengan yang single, ketika kamu diajakin ngedate, kamu nggak tahu dan kamu nggak punya ekspektasi buat dekat sama orang ini, kamu ngerasa kayak kamu harus memutuskan sesuatu dong sama orang ini, apalagi orang ini adalah ada di circle kamu gitu. Agar kamu memutuskan untuk take time, kamu nggak mau terburu-buru buat merespon orang ini, kamu kayak mencoba buat menunggu dulu, lihat situasi dulu, apakah kamu juga punya perasaan sama orang. Kamu kayak berpikir banyak nih gitu, kamu menganalisa situasi sangat-sangat jelas gitu, sangat-sangat rinci banget gitu. Kayak kamu nggak mau terlalu cepat buat dating sama orang ini gitu. Kenapa? Karena kamu melihat bahwa banyak aspek yang mungkin kamu harus pertimbangkan, atau mungkin orang ini bukan tipe kamu banget gitu, jadi dia hanya sekedar suka atau gimana, kamu mempertimbangkan itu banget gitu aku lihat. Dan di sini aku melihat ada Three of Pentacles, so I see di sini aku melihat bahwa ada yang dimana ini grup kerjanya ya, sama seperti aku bilang tadi, ada grup kerja, ada percintaan di antara sahabat ya. Jadi jadi aku dapat clue lagi. Jadi teman kamu kemungkinan suka sama cowok ini ya, si cowok ini sukanya sama kamu, jadi cinta segitiga, dan kamu akhirnya bingung harus bagaimana sama orang ini itu. Dan kamu berusaha untuk bilang sama orang ini bahwa kamu butuh waktu, word waiting for, kamu butuh waktu untuk mikirin semua ini, apalagi yang mau menikah ini ya. Kamu mikir kayak mungkin kerjaan kamu masih belum stabil, kamu merasa bahwa masih butuh banyak proses, atau kamu merasa kamu belum dekat sama keluarganya, kamu belum tahu keluarganya kayak gimana. Jadi kamu pengen tahu grup atau circle dia ini seperti apa, apakah keluarga dia suka sama kamu juga atau gimana. Kamu berusaha untuk menganalisa itu benar-benar rinci banget, karena Queen of Swords itu sangat logik banget ya. Dan ada Four of Action yang seperti aku katakan tadi, ada yang pengen naik level hubungannya, ada kartu We're Waiting For. Jadi seperti aku bilang tadi, ada yang menunggu, bener-bener kayak kasih aku waktu untuk berpikir semua ini, karena aku merasa aku belum siap, aku merasa kayak aku harus selesaiin kuliah aku dulu dan lain sebagainya. Dan kamu merasa bahwa kalau emang dia jodoh aku, dia pasti akan nunggu aku untuk bener-bener nyampe ke mimpi aku gitu. Jadi itu aku lihat ada kartu We're Waiting For ya. Ada finance and career di sini. Aku ngerasa kayak memang sebagian kalian itu lebih banyak fokus di karir, atau lebih mementingkan karir pasangan kalian dulu dibandingkan
bobot bebetnya, maksudnya dibandingkan, bukan bobot bebet ya, dibandingkan dengan orang itu ke kalian gitu. Kalian lihat dulu nih orang ini mapan gak sih gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak lihat kemapanannya, mau ngajak serius nih semapan apa sih dia, sesanggup apa sih dia, kayak gitu. Ada yang kayak gitu aku lihat di grup 3 ini. Benar-benar logik banget ya, otaknya tuh main banget soal hitung-hitungan kayak gitu. Ada grandmother of Jesus. So di sini ada kartu Setting the Light, Laying Foundation, and Divine Plan. So kita lihat. Ketika aku melihat kartu ini, aku melihat bahwa bagaimana kita itu bisa dibilang kayak fokus sama plan kita. Kamu fokus pada jalan yang udah ditunjukin oleh Tuhan. Kamu fokus pada tujuan, keyakinan kamu itu maunya gimana. Kalau kayak kamu tuh gini loh, kalau kamu mengambil plan A, misalnya kamu mau lulus, contoh nih, kamu mau lulus S2 dulu baru kamu merit, ya pasangan kamu ini seharusnya juga punya rencana. Kalau emang rencana kayak oke, aku pokoknya mau nikah sama dia, sama kamu, aku mau nikah sama kamu, jadi aku bakalan nunggu. Jadi kayak dia adalah bagian juga dari plan kamu, dan kamu juga adalah bagian dari rencana dia gitu. Ketika itu terjadi, maka itulah sebuah kombinasi yang sangat bagus ke depannya. Jadi bisa dibilang kayak fokuslah pada plan kamu, apa yang kamu yakini, karena cinta itu akan mengikuti plan kamu. Orang yang memang pantas untuk kamu akan menjadi bagian dari rencana kamu, dan kamu juga adalah bagian dari rencana kehidupan percintaan mereka. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu sudah dibagi plot-plotnya masing-masing. Jadi kayak kalau ini maunya maju ke depan, ini tetap stay di sini gitu. Misalnya si A mau diem di titik 0 dan si B mau maju ke titik 5. Ketika si A ini mau menunggu, maka ini punya rencana. Ini adalah bagian dari rencana ini gitu. Dan kamu juga adalah bagian dari rencana dia gitu. Jadi bisa dibilang kayak walaupun kalian di berbeda titik gitu, kalau saling mensupport, maka kalian adalah bagian dari sebuah rencana indah ke depannya, kayak gitu. Oke, saya tutup grup 3 ya. Jadi bisa dibilang 3 bulan ke depan akan banyak sekali kejutan. Ada yang ngajakin merit, ada yang ngajakin mungkin yang gebetan, teman di circle kamu deketin kamu dan kamu masih belum siap. Itu sebuah kejutan gitu. Tapi yang harus kamu ingat adalah kamu harus yakinin dulu, karena aku lihat kayak kalian bukan tipikal orang yang gampang mengambil keputusan. Kalian tipikal orang yang sangat-sangat perfeksionis, kalian tipikal orang yang sangat tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi fokuslah pada tujuan kalian dulu, karena yang lain itu akan mengikuti gitu. Di sini pesannya kayak gitu. Kalau kalian mau tamat S2 dulu, oke. Kalau kalian mau fokus kerja dulu, oke. Yang lain tuh akan mengikuti. Karena di kartu ini aku melihat bahwa jika si A adalah jodoh kamu, maka apapun yang kamu lakukan, maka kamu adalah bagian juga rencana dari si dia. Dia juga menginginkan kamu. Maka ini tuh kayak saling klop kayak gitu. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment, subscribe, and like. Bye-bye.